ribuan orang Dayak yang turun jalan kemarin sejak 3 hari terakhir, menurut dia adalah orang abal-abal. Orang Kalimantan abal-abal. Nah, tentu saja statement ini memang memperkeruh suasana nih orang. Memperkeruh suasana dan memang layak ditangkap menurut saya. Ini sama aja membumboni menambah kemarahan orang Kalimantan, nambah kemarahan orang-orang Dayak di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Masih terkait dengan Edi Mulyadi CS. Saya harap Anda tidak bosan karena kasus ini nampaknya berbuntut panjang. Kasus yang mestinya bisa diredam oleh aparat keamanan sejak dini. Tapi tidak tahu, saya melihat aparat kita melihat dan meresponnya secara standar kalau saya lihat. Padahal bagi saya kasus ini tidaklah standar. Kasus ini sangatlah spesifik karena melibatkan banyak sekali masyarakat adat di Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak. Seluruh masyarakat Dayak di Kalimantan sudah turun ke jalan sejak 3 hari yang lalu. Nah, masih terkait dengan Edi Mulyadi ini, hari ini muncul tagar seruan tangkap Helmi Felis. Saya asing mendengar kata ini. Atas rasa penasaran saya kemudian menelusur, mencari tahu tentang tagar tersebut dan saya temukan siapa sebenarnya Helmi Felis ini. Helmi Felis adalah nama akun Twitternya ya, tidak tahu nama sebenarnya siapa. Tapi Anda semuanya bisa ikut ngecek juga di Twitter dengan akun @helmi_felis. Oke, nanti saya tunjukkan di screenshot. Oke, mari kita cari tahu apa dan mengapa Helmi Felis ini kemudian disuruhkan untuk ditangkap terkait dengan kasusnya Edi Mulyadi ini. Ternyata setelah saya cari tahu, dia itu membuat cuitan begini. Ini yang membuat banyak orang marah dan meminta agar polisi juga menangkap Helmi Felis. Dia cuitannya, ternyata tempat jin buang anak bahasa lumrah juga di Kalimantan. Jadi itu yang tersinggung asli Kalimantan atau Kalimantan abal-abal alias bukan asli Kalimantan. Ada yang mau adu domba masyarakat Kalimantan nih, cek. Nah, itu dia ternyata cuitannya Helmi Felis, belum lama ini, baru belum ada 24 jam. Ini hari apa ini? Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Ini cuitan ini yang dinilai menyinggung, merendahkan orang-orang Kalimantan, khususnya warga kaum Dayak, sehingga orang yang tersinggung, yang melakukan unjuk rasa, memprotes Helmi Felis memprotes Edi Mulyadi. Menurut Helmi Felis ini adalah orang Kalimantan abal-abal. Sama menganggap bahwa ribuan orang Dayak yang turun jalan kemarin sejak 3 hari terakhir, menurut dia adalah orang abal-abal. Orang Kalimantan abal-abal. Nah, tentu saja statement ini memang memperkeruh suasana nih orang. Memperkeruh suasana dan memang layak ditangkap menurut saya. Ini sama aja membumboni menambah kemarahan orang Kalimantan, nambah kemarahan orang-orang Dayak di sana. Tifatul Sembiring aja kemarin udah minta maaf atas pernyataan yang dinilai membela Edi Mulyadi. Ini ditambahin ini Helmi Felis ini. Ini sangat tidak produktif dan tidak tahu karakteristik orang Kalimantan, tidak tahu karakteristik orang Dayak, tapi sok tahu. Dan tuduhannya sangat menyakitkan, sama juga nih. Menuduh orang yang turun jalan, menuduh orang yang tersinggung dengan Edi Mulyadi, dinilai orang Kalimantan abal-abal. Ini kan kurang ajar nih, saya ikut tersinggung juga nih. Oke, siapakah Helmi Felis itu? Mari kita telusur pelan-pelan ya. Nah ini
Nanti saya tunjukkan di screen di insight semua. Ini ada videonya juga lagi nyanyi. Ini judulnya Durjana by Helmy Failis. Nanti saya cantumkan videonya ya untuk mengenal siapa Helmy Failis. Mungkin ada yang kenal, saya nggak kenal. Nah, di Twitternya itu dengan akun @helmy_failis, dia menuliskan diri dengan keterangan influencer DKI Jakarta Indonesia bergabung 2015. Punya follower 90.221 follower. Ini yang saya screenshot baru-baru ini. Nah, dia juga masih bernada sindiran, mengomentari tentang banyaknya orang yang protes akan Edi Mulyadi dengan komentar banyak yang pura-pura tersinggung. Ini semakin menguatkan bahwa dia memang merendahkan orang Kalimantan. Orang yang tersinggung dianggap pura-pura tersinggung gitu. Nah, ini yang menarik. Salah satu cuitannya ini belum lama juga. Ini saya screenshot dari saat ini, saya ambil video dengan keterangan 20 jam yang lalu dengan logo Partai Umat, ya, Partai Umat. Dia mengupload logo Partai Umat di akun Twitternya. Nah, dia juga nampaknya satu barisan dengan ex ormas terlarang. Dia pendukung ex ormas terlarang FPI. Dia mencuitkan 4 hari yang lalu berita tentang Munarman dengan cuitan bebaskan Munarman. Nah, semakin jelas siapa dia kan, dari kelompok mana dia. Nah, tentang logo Partai Umat saya tidak tahu apakah dia pengurus atau hanya sekedar simpatisan, tidak tahu. Oke, semakin jelas kan siapa temannya dia gitu. Bahkan pada momen yang lain dia juga sempat mengunggah foto sedang berdiri bersama dengan si Babe Aldo orang FPI. Ya, masuk akal kalau dia mendukung Munarman untuk dibebaskan, ya berarti memang satu barisan dengan Babe Aldo CS. Oke, itu saya kira update sisi lain terkait dengan hiruk pikuknya kasusnya Edi Mulyadi yang sudah dilimpahkan berkasnya ke Baris Krim Mabes Polri karena terlalu banyak laporan. Ada 16 yang sudah masuk, aduan-aduan yang ada plus laporan-laporan polisi. Kemudian Baris Krim mengambil inisiatif untuk menarik kasus itu ditangani di Baris Krim. Dan ini saya kira positif, bagus, biar ngumpul dari satu. Nah, nanti kan saksi-saksi pelapor dimintai semua di situ. Nah, sambil ini berjalan, saya memintalah kepada seluruh, khususnya elit-elit politik, tokoh masyarakat, jangan nambahin bensin, jangan jadi provokator. Yang terpenting, yang terbaik hari ini adalah bagaimana meredam masyarakat Kalimantan, meredam suku Dayak untuk tidak terus-terusan turun jalan. Karena mereka sudah mengancam kalau polisi tidak bergerak cepat menangkap si Edi Mulyadi CS, mereka akan menggunakan cara sendiri. Dan ini berbahaya sekali. Saya tidak bisa bayangkan dan ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu saya kira terakhir polisi harus bergerak cepat menangani kasus ini. Jangan pakai standar yang biasa. Ini penting karena menyangkut suku. Sekali lagi saya kira polisi juga tahu lah ya seperti apakah riskannya menangani kasus konflik yang melibatkan suku. Ini tidak baik. Ini cukup sangat beresiko, cukup mengerikan lah. Nggak boleh dianggap enteng, nggak boleh dianggap biasa-biasa saja. Ini harus ditangani dengan cara luar biasa. Para elit politik diam, nggak usah ikut-ikutan menebarkan bensin, memprovokasi semacam Helmy Failis ini. Walaupun saya nggak tahu apakah dia tokoh politik atau bukan, tapi kurang ajar lambenya ini sama dengan Bumboni, menambah kemarahan. Oke, terima kasih. Itu saja. Mudah-mudahan semuanya cepat kondusif, polisi bergerak cepat, menangkap, memproses hukum Edi Mulyadi. Satu, yang kedua, menuruti apa yang diminta oleh warga Kalimantan, karena ini bukan permintaan satu orang, tapi permintaan seluruh masyarakat adat di Kalimantan untuk menghadirkan Edi Mulyadi CS ke Kalimantan untuk dikenai sidang adat. Akan diadili dengan cara pengadilan adat yang berlaku di sana. Itu lebih baik daripada kemudian liar berkembang tanpa terkendali, orang-orang masyarakat adat di Kalimantan mengambil dengan caranya sendiri. Ini
dampak buruknya lebih besar dan ini tidak kita inginkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.